Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif prosesnya tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa proses bertemunya sel jantan dan sel betina. Nah, vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita mulai dulu dari vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Jadi spora itu berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Jadi fungsinya itu mirip seperti biji. Jadi biji akan jatuh di tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang kedua yaitu adalah tunas. Tunas, tumbuhan muda yang baru itu tumbuh di bagian tubuh induk tumbuhan. Jadi dia bisa tumbuh di sebelahnya atau di sampingnya, ya. Tunasnya yang baru akan tumbuh di sebelah-sebelahnya. Contohnya adalah bambu, pisang, dan tebu. Kamu pernah lihat bukan? Ada pisang sebelahnya ada anaknya, itulah tunas. Selanjutnya adalah akar tinggal. Jadi akar tinggal nama lainnya adalah rizoma. Jadi merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh akar tinggal tumbuhannya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Kalian bisa cari contoh lain ya. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang itu adalah batangnya yang tumbuh menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi batang yaitu kentang, talas, dan ubi. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan sebenarnya lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Jadi lapisan daun itu mengelilingi batang sehingga terlihat banyak. Contohnya ada di keluarga bawang-bawangan, entah itu bawang merah, bawang bombay, atau bawang putih. Ya, selanjutnya yaitu adalah umbi akar. Umbi akar, jadi akarnya itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh dari umbi akar yaitu adalah wortel dan lobak. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif, nama lainnya adalah tunas daun. Jadi tunas yang baru itu tumbuh di bagian daun. Jadi setelah dia tumbuh di daun, kemudian dia akan jatuh ke tanah, maka dia akan menjadi tumbuhan baru. Itulah cara kerja dari tunas adventif atau tunas daun. Nah, contohnya yaitu adalah cocor bebek, begonia, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah geragi atau nama lainnya stolon. Jadi batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Nah, contoh dari geragi atau stolon yaitu adalah rumput teki, stroberi, dan tumbuhan lainnya. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, untuk vegetatif buatan ada banyak. Yang pertama yang kita bahas adalah mencangkok. Jadi, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tahap-tahap mencangkok. Di mana tahap yang pertama adalah dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Kemudian dahan tersebut dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Tahap selanjutnya yaitu adalah setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutupi plastik tersebut. Nah, yang terakhir dahan dipotong dan dipindah ke dalam pot atau di dalam tanah. Kalian bisa pilih, bisa ditaruh di pot atau di dalam tanah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari mencangkok, yang pertama, yang kelebihannya adalah yaitu buah berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Kelebihan yang kedua yaitu memiliki sifat yang sama seperti induknya. Adapun kekurangannya yaitu akar tanaman kurang kuat. Dan yang kedua adalah umur tanaman lebih pendek. Nah, apakah semua tanaman bisa dicangkok? Berikut adalah tanaman yang bisa dicangkok antara lain yaitu jambu, mangga, dan rambutan. Baik, selanjutnya yaitu adalah stek. Jadi stek, syarat utama tumbuhan yang dapat stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Nah, berikut adalah tahap-tahap untuk menyetek sebuah tanaman.
Nah, yang pertama, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di dalam tanah. Yang kedua, tanam hasil potongan tersebut di dalam tanah yang subur. Kemudian yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itulah cara-cara untuk menyetek. Nah, contoh dari tanaman yang bisa disetek, yang pertama adalah kamboja, kemudian juga bisa mawar, yang ketiga singkong. Nah, selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Nah, tujuan dari menyambung atau mengenten adalah menggabungkan dua sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, adapun cara untuk menyambung atau mengenten, yang pertama adalah sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Nah, yang kedua, potonglah batang tanaman berbentuk V untuk batang bawah dan potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Nah, adapun tanaman yang bisa kita sambung atau kita mengenten, yaitu yang pertama contohnya adalah bisa kembang kertas, kembang sepatu, kemudian juga bisa kamboja. Kalian bisa coba nanti di rumah ya. Baik, vegetatif buatan yang selanjutnya adalah okulasi atau nama lainnya adalah menempel. Nah, tujuan dari okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Adapun cara-cara untuk melakukan okulasi atau menempel, yang pertama adalah kalian harus mengiris kulit batang induknya. Yang kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Lalu, tempelkan pada tanaman induk. Nah, yang ketiga, ikatkan bagian atas dan bagian bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa sih contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan cara okulasi? Ya, betul sekali. Contohnya adalah rambutan, durian, dan juga mangga. Tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian. Hore. Nah, itu tadi tentang okulasi. Nah, vegetatif yang selanjutnya adalah vegetatif buatan dengan cara merunduk. Jadi, merunduk itu dilakukan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Jadi syarat utamanya untuk melakukan vegetatif buatan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Contohnya adalah, kalian tahu? Betul sekali. Contohnya adalah alamanda, apel, dan juga stroberi. Benar sekali.